Hai teman-teman, kami dari siswa-siswi SMAK Santa Maria Malang kelas 11 akan menyampaikan ke kalian mengenai dampak virus corona terhadap kehidupan. Kita tahu kan kalau selama pandemi ini kita harus mengisolasi diri kita? Sebelum itu, apakah kalian tahu sejarah awal sampai akhirnya virus ini bertambah jumlahnya? Yang pertama, kita akan membahas tentang asal mula virus ini. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia sehingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum coronavirus mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Scientists first identified a human coronavirus in 1965. It caused a common cold. Later that decade, researchers found a group of similar human and animal viruses and named them after their crown-like appearance. 7 coronaviruses can infect humans. The one that causes SARS emerged in southern China in 2002 and quickly spread to 28 other countries. More than 8,000 people were affected by July 2003 and 774 died. A small outbreak in 2004 involved only 4 more cases. This coronavirus causes fever, headache, and respiratory problems such as cough and shortness of breath. MERS started in Saudi Arabia in 2012. Almost all of the nearly 2,500 cases have been in the people who live in or travel to the Middle East. This coronavirus is less contagious than its SARS cousin, but more deadly, killing 858 people. It has the same respiratory symptoms, but can also cause kidney failure. Sudah tahu kan asal-usul dari virus ini? Selanjutnya, mari kita bahas mengenai hubungan virus ini dalam sistem imun dan ekologi kita. Dengan adanya corona di kehidupan kita saat ini, kita sudah mengetahui sejarah dengan adanya virus corona ini. Tetapi kita juga harus memahami adanya hal-hal biologis seperti imunitas, virus, dan ekologi. Banyak hewan yang membawa berbagai patogen, bakteri, dan virus yang menyebabkan penyakit. Patogen ini perlu berevolusi untuk bertahan hidup, dan mereka menginfeksi berbagai spesies sebagai inang untuk mencapai tujuan itu. Sistem kekebalan tubuh inang akan mencoba membunuh si patogen. Artinya, baik inang maupun patogen terlibat dalam evolusi untuk menentukan siapa yang berhasil keluar sebagai pemenang. Sistem imun akan bereaksi untuk melawan virus tersebut. Ketika terjadi reaksi perlawanan tubuh terhadap virus corona, akan muncul beberapa gejala klinis, misalnya demam. Pada sebagian orang, sistem imun akan berhasil melawan virus tersebut dan orang tersebut akan sembuh dengan sendirinya. Tapi apabila sistem imun tidak cukup kuat untuk melawan virus tersebut, maka orang tersebut akan mengalami gejala lebih berat dan menyebabkan kerusakan organ tubuh, sehingga bisa menimbulkan kematian. Jadi, imunitas sangat penting untuk menjauhkan kita dari berbagai macam virus. Jadi, buat kalian jangan lupa untuk memperhatikan sistem imunitas kalian ya. Selanjutnya, kita bakal bahas tentang fisika. Eits, jangan close dulu, kali ini tanpa rumus kok. Penyebaran virus COVID-19 di suhu atau tekanan yang tinggi seperti di Indonesia ini sangat susah untuk terjadinya penularan. Yang membuat di Indonesia melonjaknya pasien yang terkena positif COVID-19 adalah karena penduduk warga Indonesia masih sering berkumpul. Kalau dipikir-pikir lagi, ternyata fisika bisa ya dihubungkan dengan virus ini. Gimana kalau matematika? Kali ini kita tidak bertemu banyak angka kok. Data statistik terbaru menunjukkan jumlah kasus positif virus corona di Indonesia pada hari ini telah melampaui angka 11.000 pasien. Jumlah ini melanjutkan level baru total angka kasus corona di Indonesia yang kini masuk ke hitungan belasan ribu. Penambahan 349 pasien baru membuat total jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia pada 3 Mei 2020 menjadi 11.192 orang.
Namun, dibandingkan total kasus, angka itu baru setara 14,9%. Sedangkan data kematian baru akibat COVID-19 di Indonesia hari ini sekitar 14 jiwa atau jauh lebih rendah dibandingkan angka penambahan pada Sabtu kemarin yang sebanyak 31 kasus. Setelah teman-teman mengetahui data dari virus corona tersebut, teman-teman juga harus mengetahui dengan adanya perubahan lingkungan dari adanya corona ini. Dengan adanya corona ini, tentunya ada hal yang berubah dari lingkungan kita. Pandemi ini memberi perubahan lingkungan dan juga pencemaran, bahkan ada dampak lain yang sangat positif. Saat Cina menyatakan lockdown karena penyebaran virus corona yang semakin liar, citra satelit menunjukkan tingkat polusi yang menurun drastis di langit negeri tirai bambu itu. Dengan adanya virus corona yang membuat masyarakat berdiam di rumah dan menunjukkan penurunan nitrogen dioksida, yakni emisi gas buang dari kendaraan maupun dari asap industri yang turun secara drastis dan dapat mengurangi jumlah polusi di negara kita berkurang. Setelah kita mengetahui hal umum dari virus corona tersebut, kita juga harus mengetahui dampaknya. Gimana ya dampaknya buat kehidupan sosial kita? Dalam situasi luar biasa seperti pandemi COVID-19 yang telah melumpuhkan dunia, perempuan kerap menanggung dampak ganda. Tak terkecuali perempuan Indonesia. Kenapa bisa begitu? Coba kita pahami ini. Yang pertama, mengajar murid dan mengasuh anak. 2. Finansial keluarga melumpuh. 3. Butuh anjuran budaya. 4. Pemerintah ajak masyarakat putuskan rantai penularan COVID-19. Bagaimana sih upaya polisi dalam menjaga masyarakat agar tidak bermudik? Apakah masih ada yang melanggarnya? 5 strategi sukses yang dipakai berbagai negara untuk kendalikan COVID-19. Penyebaran virus corona di seluruh dunia membawa dampak yang besar. Ribuan kasus positif COVID setiap hari, penutupan kota dan negara, pembatalan penerbangan, festival, dan berbagai kegiatan lainnya. Apa saja langkah-langkah yang lebih efektif? Yang pertama, mendeteksi virus menggunakan tes cepat, seperti molekuler atau TCM, polymerase chain reaction atau PCR, dan rapid test. Yang kedua, isolasi mereka yang terinfeksi. Yang ketiga, persiapan dan reaksi yang cepat. Yang keempat, jaga jarak atau social distancing dan physical distancing. Dan yang terakhir, mempromosikan gaya hidup higienis. Jangan lupa mengikuti himbauan dari pemerintah ya. Oh iya teman-teman, kita harus tetap hidup sehat ya, biar terhindar dari virus ini. Kita bahas yuk langkah-langkah hidup sehat yang baik. Berikut adalah 5 cara mudah untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang pertama, perbanyak makan sayur dan buah. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, hindari stres. Yang keempat, kita harus rutin berolahraga. Dan yang terakhir, hindari rokok dan alkohol. Dengan adanya virus ini, sangat membuat kita merasa kesusahan. Tapi, kita harus belajar bersyukur teman-teman. Syukur-syukur, kita bisa memberi nilai positif ke lingkungan kita. Banyak alasan kenapa pada pandemi ini banyak orang merasa panik. Namun, ketakutan berlebihan menyebabkan resiko di bidang ekonomi, sosial, dan psikologis yang mungkin tak disadari. Yuk kita pelajari dampak positifnya. 1. Meningkatkan rasa syukur. 2. Mendekatkan diri dengan Allah. 3. Mendekatkan diri dengan orang tua dan keluarga. Dan yang terakhir, menjadi lebih peduli dengan kesehatan. Wah, udah gak kerasa ya podcastnya udah selesai. Udah banyak nih info yang aku sampaikan ke teman-teman. Semoga info dari kelompok kami bisa jadi berkat buat kalian semua. We must not only keep our hands clean. Let us get rid of anything that contaminate the body. The soul of spirit must be equally kept clean. Lailah Gifty Akita.